Lagi ramai video-video AI yang menggambarkan orang ngevlog, ya, video AI, mereka ngevlog di neraka. Noval, Huda, Mufti, Kadie, ulin ke neraka atuh. Aing mah betah di dia jeung si awal cuy. Geus panas tapi rame. Liburan dulu guys. Nyobain mandi lava. Ternyata seru juga, panasnya mantul. Gerak tarobat barudak. Bisi doang si Intan, si Fitri, si Rina, si Ririn, si Nabila, si Dewi asup ke neraka jeung aing gara-gara loba jojogedan. Hari pertama masuk neraka, Cek. Hari pertama di neraka guys, bareng teman lama gue nih ternyata masuk neraka juga. Ayo, kalian yang masih ngelakuin dosa, nanti ketemu gue. Bukan karena dosa, cuma pengen jalan-jalan aja. Nah ini namanya kolam rebus dosa. Biasanya buat yang suka ngambil korek temen. Tapi tenang, cuma 3000 derajat kok, anget-anget kuku lah ya. Pokoknya guys, neraka tuh panas, tapi asal hati adem, semua aman. Jangan lupa like, komen, dan follow, biar nggak nyasar ke tempat kayak gini. Hari pertama masuk neraka, cek. Di sini udaranya sangat menyala, abangku. Gas, buat kalian ikutan ke sini yuk, gratis. Agus, Edward, Epul. Ulah gawe wae, dia ke neraka. Video ini viral, yang dimana menjadi polemik bahwa mereka ini sebenarnya mengolok-olok. Bahkan agama yang lain pun juga menggambarkan neraka itu ya lautan api. Tetapi dengan entengnya mereka membuat video AI yang sedemikian rupa. Ini jatuhnya kepada mempermainkan atau mengolok-olok syariat Allah. Yang dimana di dalam syariat Islam atau di rukun iman kita diperintahkan untuk mengimani adanya surga neraka. Tetapi bukan dengan cara mempermainkan dengan cara seperti ini. Teguran atau peringatan seperti ini sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dulu 1400 tahun yang lalu. Ketika Allah menurunkan Al-Quran ini, ada peringatan, ada tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa tanggapan orang? Memperolok-olok. Ketika mereka mendengar, mereka mengingkari dan juga memperolok-olok. Dulu sudah diperingatkan, sampai sekarang peringatan itu masih abadi dalam Al-Quran. Tetapi sedikit di antara mereka yang mempercayainya dan takut terhadapnya, malah menjadikan olok-olokan. Dan jelas bagi kita semua teman-teman, untuk mendakwahkan yang hak ini, memerangi yang batil ini. Agar apa? Agar umat tidak ikut olok-olokan seperti ini. Karena apa? Ini tren. Apalagi di TikTok. Tren-tren joget pun sekali viral, banyak orang ikut. Latah. Karena apa? Banyak yang nonton. Dan tidak sedikit pula dengan fenomena-fenomena seperti ini. Dengan narasi-narasi konyol mereka. Asal kalian tahu, orang-orang sedemikian ini, mereka telah mengolok-olok ajaran-ajaran, ayat-ayat, ataupun mengolok-olok Allah. Apa hukumnya? Ya jelas, bisa mengarah pada kekufuran dan kemunafikan. Orang kafir jelas disiksa di neraka. Dan ada yang lebih parah daripada itu, yaitu orang munafik. Perbuatan-perbuatan seperti ini, mengolok-olok ajaran Islam ini, mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengarah pada kemunafikan. Apakah mereka tidak berpikir? Memang saat ini sangat banyak orang-orang menistakan agama dengan jalur memperolok atau bercanda. Sama halnya dengan orang-orang yang kemarin. Jadi apakah kita akan mendiamkan seperti ini? Paling getol ketika saya memberikan edukasi. Ketika saya memberikan edukasi tentang bahayanya takhayul, bid'ah dan khurafat, doktrin, dawir dan lain sebagainya, mereka angkat suara. Siapa Heri Pras itu? Mondoknya di mana? Ngajinya di mana? Tiba-tiba jadi rujukan agama. Terus Mama Gufron tampil di YouTube. Panji Gumilang jadi rujukan agama? No, meskipun mereka bukan imam mazhab, tapi ada orang-orang yang menganggap mereka itu wali Allah. Wali Allah seperti Mama Gufron. Memang tidak wajar, tapi bagi mereka wajar. Karena memang ada ajaran di antara mereka, orang yang mencapai tingkat kewalian jalur majedup, jalur gila. Kagok sama saya. Unik disebut sesat. Dilawan sama saya sekarang. Selama 1400 tahun lebih, sejarah tertulis di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis atau perjalanan beberapa ulama, dari ulama-ulama soleh tembus kepada Nabi Muhammad SAW, tak ada satupun yang memberikan kisah adanya wali-wali gila. Asal kalian tahu. Tapi ajaran nyeleneh ini berkembang di Indonesia. Nyeleneh dikit, gila dikit, wali. Sehingga apa? Banyak orang dianggap wali, dimuliakan, didatangi untuk ngalap-ngalap berkah. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu. Konyol. Kekonyolan seperti ini harus kita diamkan katanya. Karena kita belum sampai ilmunya. Cuma mereka yang sampai ilmunya teman-teman. Jadi bahan tertawaan Islam kalau begini.
Kalau kita berbicara masalah mengolok-olok, menganggap neraka bukan tempat yang menyeramkan, sehingga apa? Akan menjadi tren yang diikuti berbagai macam orang awam untuk mengolok-olok agama ini, ayat-ayat Al-Quran. Seolah-olah di neraka ya seperti itu. Ini tipuan iblis namanya, teman-teman. Ya, manusia-manusia iblis ya akan seperti ini, menggunakan AI. Ya Allah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, para konten kreator atau pembuat video AI ini hanya satu, yaitu ingin membuat orang tertawa, teman-teman. Ingin membuat kita semua yang nonton tertawa, lucu-lucuan. Hari pertama di neraka guys, bareng teman lama gue nih ternyata masuk neraka juga. Ayo, kalian yang masih ngelakuin dosa, nanti ketemu gue. Bukan karena dosa, cuma pengen jalan-jalan aja. Nah, ini namanya kolam rebus dosa. Biasanya buat yang suka ngambil korek, temen. Tapi tenang, cuma 3000 derajat kok, anget-anget kuku lah ya. Pokoknya guys, neraka tuh panas, tapi asal hati adem, semua aman. Jangan lupa like, komen, dan follow, biar nggak nyasar ke tempat kayak gini. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, celakalah bagi orang yang berdusta hanya bertujuan untuk membuat orang lain tertawa. Ini bermaksud kepada orang yang sering bercanda, tetapi dengan candaan yang dusta dan hanya bertujuan untuk membuat orang tertawa. Celaka kata Nabi Muhammad SAW. Apalagi mereka ingin mengolok-olok, merendahkan, dan mentertawakan ayat-ayat Allah tentang neraka. Apakah tidak lebih celaka lagi? Apakah tidak lebih celaka lagi? Didiamkan boleh seperti ini? Ya tidak, teman-teman. Jadi hal-hal seperti ini, konten-konten seperti ini sudah mengarah pada tingkat kemunafikan, yang dimana orang-orangnya tidak lagi menganggap ayat-ayat Allah itu sebagai peringatan. Sudah tidak menganggap sebagai suatu peringatan. Dianggap apa sama mereka? Bahan senda gurau, bahan tertawaan, bahan lelucon. Ini kerusakan yang sangat parah, yang dimana banyak pelakunya menganggap perbuatan seperti ini ya biasa-biasa saja. Tapi kita bagaimana sikapnya? Harus diedukasi. Namun hal seperti ini tidak seberat perbuatan oknum-oknum Habib atau oknum-oknum Gus, yang dimana mereka ini mendongengkan surga neraka seenak jidat mereka, seperti sesepuh atau leluhur mereka yang dengan seenak jidat bisa keluar masuk surga. Capek katanya, sudah sampai di surga pulang lagi ke dunia capek, memadamkan api neraka dan lain sebagainya. Mereka juga mengolok-olok, tapi dengan kedok karomah, olok-olokan tersebut seolah-olah suatu kebenaran. Ya, dan banyak orang buta dengan hal ini masih. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa orang-orang soleh, orang-orang mukmin yang lewat jembatan di atas neraka bisa memadamkan api neraka karena cahayanya. Dipakai dalil itu untuk membela leluhur mereka yang katanya bisa memadamkan api neraka. Dipakai. Sedangkan Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan, nah ini Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan pernyataan tersebut. Nabi Muhammad sendiri tidak pernah menyatakan aku bisa memadamkan api neraka. Hanya dengan masuk ke neraka, cahayaku bisa memadamkan neraka. Nabi tidak pernah mengucapkan hal tersebut. Abu Bakar tahu ucapan itu. Umar, Utsman, Ali, semua tahu. Tapi tidak ada di antara mereka, orang-orang soleh ini, orang-orang mukmin ini, para wali-wali Allah ini mengucapkan hal tersebut. Kalau saya masuk ke neraka, nerakanya akan padam. Tak ada satupun di antara para sahabat yang mengaku bisa memadamkan api neraka. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali masuk neraka, padam neraka itu. Karena apa? Bagi kami, mereka adalah seorang mukmin, wali Allah. Hukum Al-Quran turun perantara mereka. Jadi teman-teman, penistaan agama memang banyak di sekitar kita. Termasuk mereka yang berdongeng-dongeng ria, mendawir-dawir, mendoktrin-doktrin umat dengan takhayul, bid'ah dan khurafat mereka, yang dimana mengagung-agungkan nasab beserta leluhur mereka. Ini kekonyolan namanya. Selain video AI di awal itu tadi menghina, mengolok-olok ayat Allah, orang-orang para habaib, oknum-oknumnya juga banyak yang mengolok-olok ajaran Islam, syariat Islam dengan berkedok karomah tadi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kalian berpikir. Silahkan dipikir.